Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang struktur organisasi kehidupan. Nah, sebelumnya Ibu bertanya terlebih dahulu. Apakah di kelasmu terdapat struktur organisasi kelas? Apakah kalian terlibat dalam struktur organisasi kelas tersebut? Nah, struktur organisasi kelas tersebut pasti di dalamnya terdapat jajaran-jajaran yang mempunyai fungsi dan juga jabatannya masing-masing. Nah, dalam struktur organisasi kelas tersebut akan terdapat tingkatan yang tertinggi, yaitu wali kelas. Dan setelah wali kelas, di bawahnya terdapat yang namanya ketua kelas, lalu wakil ketua kelas, lalu ada sekretaris, bendahara, dan ada beberapa jabatan seperti seksi kesehatan, seksi pendidikan, seksi olahraga, dan juga mungkin ada seksi kesenian. Setelah jabatan yang barusan disebutkan, maka di bawahnya akan terdapat anggota yang merupakan siswa dari bagian kelas tersebut. Nah, siswa dari bagian kelas tersebut merupakan unit terkecil dari struktur organisasi yang ada di kelas tersebut. Nah, hal tersebut merupakan contoh sederhana dari yang namanya struktur organisasi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah struktur organisasi kehidupan. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton videonya sampai selesai ya. Ini dia materinya. Sebelum membahas materi kali ini, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini. Setelah mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini, mari kita simak baik materi kali ini. Kali ini kita akan membahas materi tentang struktur organisasi kehidupan. Dalam ruang lingkup biologi, organisasi kehidupan makhluk hidup terdiri dari berbagai tingkat organisasi, mulai dari yang paling sederhana hingga tingkatan yang paling kompleks, di mana setiap tingkatan itu memiliki kekhasan sendiri. Tingkatan ini dimulai dari yang namanya molekul. Molekul merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang dibangun oleh atom-atom. Pada umumnya, tubuh organisme mengandung molekul yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Organisasi kehidupan pada tingkat molekul mempelajari berbagai makromolekul seperti lemak, protein, karbohidrat, dan juga asam nukleat. Setelah tingkatan molekul, maka akan dilanjutkan dengan tingkat sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ini adalah Robert Hooke. Robert Hooke adalah ilmuwan yang menemukan sel untuk pertama kalinya. Sel. Sel adalah unit terkecil penyusun organisme makhluk hidup. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dibedakan menjadi dua macam. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tapi tidak memiliki membran inti. Sementara sel eukariotik memiliki nukleus atau inti sel dan juga memiliki membran inti. Sel prokariotik contohnya adalah bakteri, sementara untuk sel eukariotik contohnya adalah amuba, jamur, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, sementara berdasarkan jumlah banyak atau tidaknya sel, maka dibedakan menjadi uniseluler dan juga multiseluler. Uniseluler yaitu jumlah sel yang hanya satu saja, contohnya adalah bakteri. Sementara multiseluler adalah jumlah sel yang jumlahnya sangat banyak, contohnya adalah amuba, jamur, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, ini dia gambar daripada sel hewan.
kita bahas satu-satu dan kita perjelas nih gambar dari setiap organel sel. Pertama ada lisosom. Sel hewan memiliki yang namanya organel lisosom. Organel lisosom ini fungsinya adalah pencernaan sel. Lalu ada sentriol. Sentriol ini jika diperbesar, gambarnya seperti ini. Nah, fungsi daripada sentrosom yang di dalam terdapat sentriol ini adalah untuk pembelahan sel. Ada sel hewan, tentunya ada juga sel tumbuhan. Salah satu organel sel pada tumbuhan yaitu adalah kloroplas. Kloroplas ini jika diperbesar gambarnya adalah seperti ini. Nah, fungsi daripada kloroplas ini adalah menghasilkan pigmen berwarna hijau. Kita bedakan nih, sel tumbuhan dan juga sel hewan memiliki beberapa perbedaan. Pertama adalah dinding sel, di mana dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, tetapi kedua-duanya memiliki vakuola. Hanya saja, vakuola pada sel tumbuhan memiliki ukuran yang sangat besar. Nah, vakuola pada sel tumbuhan fungsinya menyimpan cadangan makanan, sementara pada sel hewan fungsinya untuk mengatur konsentrasi cairan di dalam sel. Lalu, sel tumbuhan dan juga sel hewan sama-sama memiliki inti sel atau nukleus. Jika diperbesar, gambar daripada nukleus adalah seperti ini. Nah, fungsi daripada nukleus itu sendiri adalah mengatur aktivitas sel. Lalu, pada sel tumbuhan dan juga sel hewan memiliki yang namanya organel mitokondria. Organel mitokondria jika diperbesar, gambarnya kurang lebih seperti ini. Fungsi pada mitokondria itu sendiri adalah tempat melakukan respirasi sel. Lalu selanjutnya ada organel yang namanya badan Golgi. Badan Golgi jika diperbesar gambarnya seperti ini nih. Nah, badan Golgi itu sendiri fungsinya adalah sebagai tempat ekskresi sel. Lalu ada yang namanya retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma jika diperbesar gambarnya seperti ini. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua. Ada retikulum endoplasma kasar, ada juga retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar, cirinya dia ditempeli yang namanya ribosom. Nah, retikulum endoplasma kasar fungsinya sebagai sintesis protein, sementara retikulum endoplasma halus fungsinya untuk sintesis lemak. Lalu setelah kita bahas sel, kita bahas jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari beberapa bagian. Ada yang namanya xilem dan juga flum. Nah, xilem dan flum ini dikatakan sebagai jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler. Lalu ada jaringan dasar dan juga jaringan dermal atau kita sebut dengan epidermis. Nah, pada daun terdapat jaringan, diantaranya adalah epidermis atas dan epidermis bawah yang fungsinya untuk melindungi jaringan di dalamnya. Lalu ada berkas pembuluh angkut yang terdiri dari xilem dan juga flum. Lalu ada yang dikatakan jaringan mesofil yang terdiri dari jaringan tiang dan juga jaringan bunga karang. Nah, di jaringan mesofil ini terdapat yang namanya plastida, sehingga disinilah tempat terjadinya fotosintesis bagi tumbuhan. Lalu ada jaringan hewan. Nah, jaringan hewan terdiri dari beberapa jaringan. Ada jaringan tulang rawan, jaringan adipose, jaringan saraf, jaringan tulang, jaringan darah, jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan otot. Nah, harus kita tahu bahwa jaringan otot terdiri atas 3 macam. Ada otot poros yang terdapat pada organ bagian dalam, ada otot lurik yang terdapat atau menempel pada rangka, dan juga otot jantung yang bekerja pada jantung. Lalu ada organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, organ pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, buah, daun, dan juga bunga. Sementara pada hewan atau juga manusia terdiri dari beberapa organ.
Di antaranya adalah otak, hati, lambung, ginjal, kantong kemih, usus, hati, paru-paru, dan juga tiroid. Selanjutnya, kita harus tahu juga tentang sistem organ pada hewan dan juga manusia. Nah, sistem organ adalah beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Contohnya, sistem organ pada hewan atau manusia adalah sistem rangka, sistem saraf, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem ekskresi, dan juga sistem pembuluh darah. Setelah kita bahas sistem organ, kita harus tahu yang terakhir adalah organisme, di mana organisme adalah semua kumpulan dari sistem organ yang akan bekerja sama dan membentuk organisme atau makhluk hidup. Nah, kita tahu bahwa yang namanya hewan atau manusia yang dikatakan sebagai individu merupakan organisme karena sudah terkumpul dari beberapa sistem organ yang bekerja sama dan membentuk suatu organisme. Itu dia materi kita kali ini tentang struktur organisasi kehidupan. Nah, anak-anak, itu dia materi kita hari ini tentang struktur organisasi kehidupan. Bagaimana? Dapatkah dipahami? Ya, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dan sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.